Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, saya akan menjelaskan terkait backpropagation mengupdate bias seluruh layer. Nah, baik, di sini saya sudah menyiapkan alur prosesnya. Yang pertama ada inputan di sini, ada X1, X2, dan X3, kemudian ada weight atau bobot, kemudian ada bias, kemudian ada hidden layer, kemudian ada output layer. Nah, di sini kita akan mencari nilai 01, dan 02, di mana di sini rumusnya itu ada 0102 sama dengan F. Di sini ada matriks di mana inputan X1, X2, dan X3 dikalikan dengan bobot W1.1, W1.2, W1.3, dan W2.1, W2.2, dan W2.3. Setelah itu, kita akan menambahkannya dengan bias 1 dan bias 2. Setelah perhitungan ini dilakukan, kita akan memasukkan output yang dihasilkannya itu ke dalam rumus aktivasi. Nah, rumus aktivasi yang sering digunakan itu adalah rumus sigmoid, di mana Fx sama dengan 1/1 plus epsilon atau epsilon pangkat min x. Nah, setelah nilai aktivasi ditemukan, maka nilai tersebut akan menjadi nilai O1 dan O2. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan menghitung error. Nah, O1, O2 di sini output sebelumnya dia akan menjadi inputan untuk menemukan Y1 aksen di sini dan Y2 aksen. Nah, bagaimana menemukannya? Di sini ada rumus Y1 aksen dan Y2 aksen sama dengan F inputan 0102 dikali bobot W01.1, W01.2, W02.1, dan W02.1 ditambah bias B01 dan B02. Nah, sama seperti sebelumnya, langkah-langkahnya sama. Inputan dikali dengan bobot, kemudian ditambah dengan bias. Setelah output ditemukan, kita akan memasukkannya ke rumus aktivasi. Nah, dari nilai aktivasi yang sudah kita lakukan, akan ditemukan nilai dari Y1 aksen dan Y2 aksen. Nah, setelah itu, kita akan mencari nilai errornya. Caranya bagaimana? Dimana di sini ada rumus E1 sama dengan Y1 dikurang Y1 aksen. Sama seperti Y2 aksen, E2 sama dengan Y2 dikurang Y2 aksen. Nah, Y1 di sini adalah nilai asli dari prediksi Y1 aksen. Sedangkan Y1 aksen ini adalah hasil yang kita temukan sebelumnya sama dengan Y2. Kemudian kita akan masukkan dalam bentuk seperti ini, di mana E1, E2 sama dengan Y1, Y2 dikurang Y1 aksen dan dikurang Y2 aksen. Nah, setelah outputnya ditemukan, kita masuk ke langkah selanjutnya, di mana ada backpropagation. Pada tahap ini, kita akan mencari nilai dari bias baru, di mana rumusnya itu B new sama dengan B plus E dikali LR. B new di sini adalah nilai bias baru, dan B di sini adalah nilai bias, ditambah nilai error dikali LR. LR di sini adalah learning rate. Nah, kemudian kita masuk ke rumusnya, di mana B new 01 yaitu nilai yang akan kita cari sama dengan B01, di mana B01 ini adalah nilai bias yang ini dan B02 adalah nilai bias yang ini, ditambah LR yaitu learning rate dikali E1 dan E2 yaitu nilai error yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, setelah penyuluhan ini dilakukan, maka kita akan menemukan nilai dari bias baru. Setelah itu, setelah nilai bias baru ditemukan, maka backpropagation akan menuju hidden layer untuk mencari
nilai bias barunya, di mana bias yang pertama tadi B1 ini kita akan mencari yang ini. Nah, untuk mencari bias sendiri kita memerlukan nilai error. Nah, sebelumnya kita sudah menemukan nilai error dari output, dan ketika kita ingin mencari nilai bias baru untuk bias yang pertama sebelumnya, kita harus menemukan nilai error dari hidden layer. Nah, untuk mencari error nilai hidden layer ini sendiri sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi, untuk rumusnya sendiri ada B-1 dan B-2 sama dengan B1, B2, yaitu ini B1 pertama dan B2 sebelumnya, ditambah learning rate E hidden 1 dan E hidden 2 yang ditemukan sebelumnya. Kemudian ini akan dijumlahkan sehingga output yang dihasilkan ini akan menghasilkan updatean dari bias B1 dan B2, sama seperti yang ini. Output ini akan menghasilkan updatean nilai dari bias 01 dan B02 ini. Jadi sampai situ dulu penjelasan terkait backpropagation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.